سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا لرسول الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم القادري السماء ثم إلى رؤية جدنا الشيخ محمد رشد بن عبد الله كلامبيا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم على هذه النية وعلى نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم بالسبيل النوري. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkata Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, yang mana Syekh Siddiq Al-Madani ini beliau adalah merupakan khalifah atau bahasa kita adalah pengganti yang meneruskan pengajaran daripada Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri As-Samman Al-Madani. Setengah daripada keistimewaan, kelebihan daripada Said Muhammad Samman radhiyallahu an, bahwa beliau adalah, kata orang bahasa Arab ngarannya abna'u zamani. Beliau ini adalah abna'u zamani. Beliau ini adalah anak emas di zamannya. Jadi Syekh Samman ini adalah anak emas di zamannya. Jadi di zaman beliau ini adalah merupakan orang yang sangat utama. Di antaranya siapa saja yang belajar dengan Said Muhammad Samman, maka orang-orang yang belajar dengan beliau itu menjadi orang-orang hebat. Di antaranya yaitu Khalifah Sidin sendiri di Madinah adalah yaitu Syekh Siddiq Al-Madani. Dan lagi banyak khalifah beliau. Di antara khalifah beliau yaitu yang ada di negeri kita, bangsa kita di Indonesia, adalah yang terkenal dengan 4 serangkai. Yang pertama adalah Syekh Abdul Samad Palembang, yang mana beliau adalah pengarang kitab yang sangat terkenal yaitu Syiarus Salikin. Dan juga di antaranya lagi adalah Syekh Abdurrahman Misri, yang mana beliau Abdurrahman Al-Misri ini adalah orang Betawi, dan beliau ini adalah kakek daripada Al-Habib Utsman Mufti Betawi. Ya kan, yang kitab Sidin dibaca di sekumpul yaitu sifat 20. Itu Habib Utsman bin Yahya Betawi adalah cucu daripada Syekh Abdurrahman Misri, yang mana beliau pun adalah khalifah daripada Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri As-Samman Al-Madani. Dan juga diantaranya lagi adalah khalifah beliau adalah Syekh Abdul Wahab Bugis. Ya kan, yang mana Syekh Abdul Wahab Bugis beliau adalah khalifahnya Syekh Samman, berasal dari Bugis dan sekaligus menjadi minantu daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Nah, beliau menjadi minantu dan makam beliau adalah di Tungkaran. Di desa Tungkaran. Di dalam kubah itu diantaranya adalah Syekh Abdul Wahab Bugis. Dahulu kuburan Sidin adalah di belakang Balai Pemuda. Apa namanya SD itu? Apa namanya? Nah, bakal kuburan Sidin di sana di Balai Pemuda toh. Ya kan, itu diulah orang sekolahan, padahal sudah 25 tahun dibongkar, maka jasadnya Syekh Abdul Wahab Bugis itu utuh, tidak ada pun yang hancur atau rusak, walaupun kain kafannya. Kenapa? Beliau adalah
muridnya daripada Said Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri As-Samman Al-Madani. Dan juga di dalam kubur situ ada makam Syekh Said Wali. Syekh Said Wali, yang mana Syekh Said Wali ini adalah buyut daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Beliau Syekh Said Wali ini adalah di antara murid Sidin, yaitu Syekh Abdurrahman Tunggulirang, ya kan? Nah, dan juga khalifahnya Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani adalah Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Dari karena itulah kenapa Syekh Said Muhammad Samman ini, ya kan, khususnya di daerah kita ini sangat dibesarkan, sangat dihormati, dibaca haul Sidin, manakib Sidin, karena beliau adalah merupakan guru daripada datuk kita, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Bahkan menurut Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan, di dalam tulisan tangan beliau yang pernah ulun baca, ujar Datuk Kalampayan, guruku yang terbesar itu adalah Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Nah, itu kenapa jadi di negeri kita, khususnya di daerah kita ini, manakib ini sangat semarak karena beliau adalah guru daripada datuk kita. Nah, jadi berkata Khalifah Sidin di Madinah, yaitu Syekh Siddiq Al-Madani, kata Sidin, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manakib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka sekala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu, sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Said Muhammad Samman radhiyallahu anhu, ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tidak minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Maksudnya daripada perkataan ini, ya kan, siapa orang yang ziarah ke makamnya Rasulullah tidak minta izin kepada Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka ziarahnya itu adalah sia-sia. Kenapa dipadahakan sia-sia? Karena orang banyak yang ziarah ke makam Rasul tidak sesuai dengan tata tertib adabuz ziarah. Dari karena itulah orang yang ziarah itu, ya kan, percuma karena tidak sesuai dengan aturan adab az-ziarah. Makanya kalau orang yang di waktu beliau masih hidup, orang mau ziarah ke makam Nabi harus minta izin kepada Said Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani. Setelah minta izin baru beliau mengarahkan, memberi pelajaran tata adab ziarah kepada Rasulullah, supaya ziarahnya itu benar-benar dinamakan ziarah. Jadi masalah ini adalah masalah ketika Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani sewaktu hidupnya. Tapi kalau kita sekarang kadang harus nang kita limbahnya ziarah ke Baki, kuriak pang kita. Ya kan, saya seman ulun ziarah ke makam Rasulullah lah hajar. Kadang-kadang kita kada tahu juga di mana makam beliau. Dan di Baki itu kuburan itu orang-orang yang luar biasa seberatan, ya kan, kuburan di sana terkumpul sahabat Nabi yang jago-jago, lang tabiin dan tabiin. Itu saya seman di situ, saingan berat di situ. Cuman waktu saya seman waktu hidup beliaulah pemegang, ya kan, hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kalau kita pengen pergi haji, ya kan, ziarah ke Madinah, ziarah ke Baqi, ya kan, yang utama sebelum kita berangkat kita belajar bujur-bujur bagaimana cara bab haji, bagaimana cara ziarah ke makam
ke Rasul. Itu aja bujur-bujur belajar di Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan, bujur-bujur olehmu belajar cara haji dan umroh. Jadi sampai di sana walaupun kita akan minta izin kepada Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samani, tetapi kita ziarah menurut yang sudah diatur di dalam kitab, insya Allah kita ziarah kita itu tidak akan sia-sia. Makanya orang Bahari kalau mau pergi haji, mereka itu betahunan belajar bab manasik dulu. Ya kan? Itu para hadirin di Aceh. Kenapa Aceh itu dinamakan dengan Serambi Mekah? Karena Aceh itu dinamakan Serambi Mekah. Dahulu orang-orang di sana kalau mau pergi haji harus belajar dulu ke negeri Aceh. Kalau kada belajar bab haji ke negeri Aceh, maka belajarnya itu kada afdol lagi. Sampai-sampai Aceh itu digelari dengan Serambinya Mekah. Karena orang anak belajar bab haji harus ke Aceh ya. Tahu juga ada kita kan Serambi Mekah jualah. Serambi Mekah kah, Surabi Mekah kah? Ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan tadi padahal tidak minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai kepada hat mursyidnya. Dan lagi tabiat radhiyallahu anhu itu beliau sangat memuliakan ibu bapanya. Lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tidaklah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terafdal itu 8 rakaat. Para hadirin, ya kan? Menurut ulun, yang terpenting daripada acara kita pada malam ini yaitu kita memperingati haulnya Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samani. Yang terpenting itu adalah kita mengetahui perjalanan Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samani untuk kita contoh. Bukan hanya kita sekadar mengadakan acara. Bagaimana cara beliau ya kan menjalani hidup sehari-hari beliau sehingga beliau mendapatkan makom yang begitu tinggi. Nah, di antaranya para hadirin, di antaranya adalah rotibnya, wiritannya Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Beliau ya kan sebelum waktu subuh sudah bangun. Ini terpaksa ulun dikit keterangan dikit lah. Ada apa lah? Soalnya ulun di kampung ulun membaca manakib kada pernah keterangan, kada pernah. Ulun badarus saja sudah juga. Ulun bertakun jurang. Badarus kah jurang ada diterangkan ke sedikit? Ya kan? Diterangkan sedikit jar. Nah, kada tahu sedikit ulun lah, kada tahu banyak kah, kada tahu ulun lah. Nah, jadi setengah daripada gawiannya Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau bangun daripada tidur itu sebelum waktu fajar, sebelum waktu subuh. Nah, inilah yang kita usahakan, kita ambil pelajaran daripada kita membaca manakib malam ini. Usahakan kita setelah membaca manakib ini kita menuruti gawian Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yaitu bangunnya kita dari pagi itu usahakan benar-benar bahwa kita itu bangun sebelum urang azan, sebelum waktu subuh, waktu ayatkah bangun ya kok, apalagi di higa masjid ini amunnya sampai karendangker lalu sorong saja. Nah, tak dasar karendangker lalu tak, ya kan? Usahakan sih. Kenapa? Ujar sidin, ya kan? Ujar
Ujar Imam Ghazali di dalam kitab Sidin Bidayatul Hidayah. Kemudian kitab Bidayatul Hidayah ini disarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya kan, dalam kitab Sidin Marakil Ubudiyah, ya kan, ujar Sidin, idza aradtal istiqat minan naum, apabila engkau menghendaki bangun daripada tidur. Sidin, apabila engkau menghendaki bangun daripada tidur, fajtahid, maka bersungguh-sungguh olehmu, berhimmat olehmu, sing-singkan lengan apa mah bajumu, kinayah atau ungkapan kita berhimmat. Fajtahid litahsilil fadilatil uzma, supaya engkau mendapatkan fadilat yang sangat besar, ya kan? Antastaiqidha, bahwa engkau bangun. Imam Ghazali ini, ya kan? Antastaiqidha qabla tulu'il fajr, sebelum terbitnya apa? Terbit fajar, sebelum waktu orang azan. Makanya orang sebelum subuh itu diadakan orang apa dulu? Wadah kita diadakan orang mengaji dulu ya ayat itu menggarak tuh. Jangan kayak ini, ayat 2 lagi, jangan kayak itu. Ya kan? Ya kan? Padahal itu sudah lajui, artinya ayat udah menggaraknya. Wah, lajui bangun. Jangan tuh ayat 2 aja, ayatnya tahan ya kan 1,5 jam jar. Jangan kayak itu Sidin. Ya kan? Antastaiqidha qabla tulu'il fajr, sebelum engkau terbit fajar. Tapi karena fajarnya fajar shadiq lah. Fajar itu ada 2, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ya kan? Lang dicari itu fajar shadiq. Shadiq itu artinya fajar yang benar. Kenapa jadi fajar yang benar? Karena fajar itu kan artinya terang. Terang begitu sampai belawas-belawas, itu terangnya itu semakin berterang. Makanya dinamakan shadiq. Ada juga kena limbah jam 12, kena pinataran hari. Makanya subuh sekalinya satu umat benar gelap pulang harinya. Lalu itu ngarannya fajarnya fajar kadzib. Amunnya fajar kadzib tuh aja kerusakan guring, gak ada apa-apa. Tapi saya usahakan bahwa ikam bangun sebelum fajar shadiq. Ya kan? Nah, kenapa? Antastaiqidha qabla tulu'il fajri, lang diunting napa? Litusalliya awwalal waqt, supaya ikam dapat sembahyang subuhnya di awal-awal waktu. Amunnya orang sudah azan, ya kan? As-salatu khairum minan naum, salatu khairum minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lalu kita bangun, limbah kita bangun kejamban dulu. Limbah kejamban behera dulu. Maka beheranya ya kan behera bus langsung kayak itu. Ini sarang diurut-urut dulu. Ya kan? Belawas ini beberapa jam. Napanya tuh? Beheranya aja tak? Ya kan? Mau kada behera kena yang subuhnya pulang kada husuk. Nah, goyang reggae pulang juga parutnya aja. Ya kan? Mbah itu kena kadang-kadang kena harus mandi pulang. Kada boleh kada mandi bakas napa kata. Ya kan? Limahnya mandi kena basikat gigi pulang. Sikat gigi kena baudu pulang. Tuntung itu orang sudah tuntung komat. Ya kan? Habis waktu. Kenapa? Lang diunting sini supaya kita ini sudah siap, supaya kita dapat, ya kan? Litusalliya awalal waqt, supaya ikam dapat sembahyang subuh di awal-awal nama. Di awal waktu ikam. Nah, itu yang penting supaya sembahyang di awal waktu. Ujar Nabi, ditakuni orang, ayyul a'mali afdal? Apa amal yang paling afdal wahai Rasulullah? Ujar Nabi, as-shalah fi awwali waqtiha, ya Nabi. Sembahyang, tapi sembahyangnya Nabi di awal waktu. Awal waktu itu sembahyang di awal waktu. Dan awal waktu itu, para hadirin, waktunya dikit benar. Awal waktu itu dikit benar waktunya. Amunnya kita orang azan, pas azan kita mengambil udu, ya kan, limbah tuntung, tetapi sembahyang 2 rakaat, limbah tuntung sembahyang 2 rakaat, langsung sembahyang subuh. Amun lipat keadaan itu padilat awal waktu hilang, ya kan? Padilat awal waktu hilang. Jadi amun kita sembahyang di masjid, pernya di masjid lah, sembahyang apa kah? Zuhur kah, asar kah?
Ya kan? Munnya kita sudah azan, sini azan. Kita sembahyang qobliyahnya zuhur farnya dua, jangan tapi lawas lagi, qomat aja sudah. Jangan menghadangi orang. Mun menghadangi orang awal waktu habis, sedangkan kita mencari awal waktu supaya langjar Nabi ya kan as-shalah fi awwali waqt. Ya, jangan menghadangi orang itu amunnya hendak dapat sembahyang biimbe lawan imam di awal takbir inya besuk inya lang bakalah, jangan kita lang bakalah ya kan. Nah kayak itu tah. Nah jadi litusalli ya awalal waqt, supaya ikam dapat sembahyang di awal waktu. Kenapa? Li'anna taghlis aula minat tanwir. Karena sembahyang subuh di sini ujar Syekh Nawawi Banten. Ya kan? Syekh Nawawi Banten ini adalah kainya Kiai Ma'ruf Amin, wakil presiden cagarnya nih. Ya kan? Ujar sidin. Kenapa? Li'anna taghlis aula minat tanwir. Karena ikam sembahyang subuh dalam keadaan taglis, dalam keadaan masih gelap berarti sung, itu lebih utama daripada sembahyang subuh waktunya sudah terang, walaupun waktu subuh belum habis lagi. Ada juga orang sembahyang subuh itu dikena-kenakan parak-parak habis aja sembahyang nawa. Subuh ada juga kayak itu. Amun jar Syekh Nawawi Banten di sini jangan sembahyang subuh waktunya masih gelap, begitu kan berarti kan limbahnya bang dah. Sembahyang 2 rakaat langsung aja kita sembahyang subuh. Itu aula minat tanwir. Itu lebih utama daripada sembahyang subuh di waktu terang. Ya kah? Di waktu terang. Maka banyak lagi nih dia. Tuntung akan terus kan baca manakibnya aja kan. Wah. Kenapa jolah? Lah, ini model yang kayak bulan Maulid, bulan Rajab nih jadinya nih. Iya kan? Tuntung akan ini aja kan dikit lah. Tuntung anyar kena. Anyar kita balik dengan 10 lambar tuntungan kita. Ya kan? Li'anna taghlis aula minat tanwir. Karena waktu gelap lebih utama daripada waktu terang. Kenapa? Li'annal insan. Karena bahwasanya manusia idza syara'a fi salati subuh fi awalil waqt, apabila seorang manusia sembahyang subuh di awal waktu, wa fi dzalikal waqti zulmah, itu waktu masih dalam keadaan gelap, kanat malaikatul laili hadiratan, adalah malaikat penjaga malam itu masih hadir lagi. Kan kita nih ta'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Ya Nabi, kita nih dijaga oleh malaikat. Ada penjaga malaikat malam, ada penjaga malaikat siang. Jadi amunnya kita sembahyang subuh masih dalam keadaan gelap, itu malaikat yang menjaga waktu malam itunya belum berangkat lagi naik ke atas lagi. Jadi kita sembahyang, inya belum berangkat dan inya menyaksikan bahwa kita dalam keadaan sembahyang. Ya kah? Summa idam taddatis shalah, kemudian apabila ikam sembahyang subuh itu dan ikam sembahyangnya caranya sembahyang itu imtaddatis shalah, sembahyang itu lawas-lawas cara sembahyang subuh. Jangan disamakan dengan sembahyang maghrib. Amun sembahyang maghrib yang dibaca ayatnya itu kisarul mufassal lah, ayat lang pendek itu sembahyang maghrib kok. Ya kan, ayatnya yang pendek, arti yang pendek yang mana? Mulai wadduha sampai ke qul a'udzu birabbin nas, itu tuh handap sebertaan. Jadi orang sembahyang maghrib membaca pernya wadduha, wajar aja. Orang sembahyang maghrib membaca lam yakun, pas saja sudah. Ada kita lam yakun itu jaga isya kan ya Allah. Mun maghrib itu kuliah wallah araita atau li ilafi Quraisy itu ya spesial maghrib tak pada ada watin ka alam tarokai ka wailul likulli humazatil lumazah ka, itu cagar maghrib. Tapi kalau sembahyang subuh disuruh ayat itu lang tiwalul mufassal, ayat yang panjang tuh mana? Mulai surah Al-Hujurat panjang, mulai surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un
Alim tu. Nah, rasulullah tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi tu. Nah, itu mulai surah itu sampai lang amma yatasa alun. Itu surah-surah panjang tuh. Nah di sinilah ini untung orang lah hafal Quran nih. Nah, hafalan Quran. Nah, jadi amun si imam membaca ayat subuh, inya membaca ayat yang panjang, makmum jangan daur. Jangan daur, malah kita imung. Nah, ini lang dah cari nih. Ini lang pas nih. Kayak itu, ada kolornya ujar. Napanya ujar, sedang hantuk kayak itu ujar. Sekalinya membaca ayat suratul hujurat itu, padahal ada panjang mana juga. 18 ayat ke 20 ayatnya, cuman kita patulang inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Patuh 3 dapatnya 20. Kenapa tujuannya membaca ayat subuh itu panjang? Kenapa? Summa idam taddatis salah bisababi tartilil qiraah, dengan sebab membacanya gin pulang ayatnya panjang, membacanya pelan-pelan sedih. Belagu-lagu bacanya, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Model nama ayatnya tuh, aja yang lain ini, ya kan? Biar aja, pokoknya pelan-pelan, ayatnya panjang, begemet bacanya. Kenapa sih? Ya kan? Summa idzam taddatis shalah bisababi tartilil qiraah, ya kan? Bisa kanat malaikatun nahar hadiratan aidan wa hum yashhaduna salata. Nah, kemudian sidin amunnya kita sembahyang itu sampai lawas lang diunting itu supaya besiang. Kenapa lang dicari itu malaikat lang tugas siang datang. Malaikat penjaga malam belum apa? Belum bulik lagi nya. Lang penjaga siang tuh turun, jadi berdapat antara malaikat malam dengan malaikat siang, ya kan? Makanya dalam hadis ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar, ya kan? Wa yajtami'una fi salatil fajr. Lang dua-duanya ini bakumpul bakurubut di sembahyang subuh. Nah, limbah itu ya karena jar hadis Nabi nih, takurubutnya malaikat malam dan malaikat siang di sembahyang subuh. Kemudian, ya kan? Summa ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian limbahnya yang pas berdapatan tadi, nah lah aja, jangan malaikat siang lah. Habis kalau tugasnya sudah ajar, nyawa datang kalau sudah aplusan ajar. Lalu summa, ya kan? Kemudian batu, ya kan? Batu fikum malaikatul lail. Lalu berangkat bulik malaikat lang malam. Karena malaikat siang sudah sudah datang, limbahnya berangkat malam datang, ya kan? Kemudian berangkat, lalu jatuhan fasa'alahum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Lalu ditakuni Allah Subhanahu wa taala malaikat lang bekas penjaga malam. Jadi ujar Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat ini di hadisnya, di hadis sahih nih, ya kan? Ujar Tuhan, kaifa taraktum ibadi, hai malaikat, bagaimana keadaan hambaku waktu ikam tinggalkan, padahal Tuhan tahu aja, ya kan? Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kau tinggalkan hambaku, inya lagi apa? Lagi ngorok kah? Ya kan? Lagi nonton main bol kah? Indonesia kalah? Ya kan? Atau waktu apa? Lalu ujar malaikat, taraknahum wa hum yusallun. Ya kan? Wahai Allah Subhanahu wa taala, ulun tinggalkan itu hamba pian itu, inya tadi lagi paharatan apa? Paharatan sembahyang. Ya kan? Inya lagi paharatan sembahyang. Wa atainahum wa hum yusallun, dan ulun pun semalam waktu datang ulun lihat inya dalam keadaan apa? Dalam keadaan sembahyang. Jadi ujar malaikat, Masya Allah, luar biasa. Ulun datang dalam keadaan sembahyang, ulun bulik pun hamba pian itu dalam keadaan sembahyang. Nah, inilah yang kita cari agar laporan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan sembahyang. Yang mana sembahyang ini adalah paling afdal ibadat. Ya kan? Karena ada ibadat yang lebih afdal daripada sembahyang kecuali illa ba'da kalimatai syahadah. Kecuali 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang kita unting. Maka fadilatnya luar biasa.
Tapi untuk mendapatkan itu sangat sulit. Kenapa? Ujar Nabi di hadis lain, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Apabila kita guring malam, itu burit tundun kita nenena dijaratnya syaitan dengan 3 kali jaratan. Ya kan? 3 kali jaratan dijaratnya syaitan. Ya kan? Wa yadribu fi kulli qafiyatin, dan setiap ikatan itu ada bacaannya do seton. Napa aja seton? Makanak alaika lailun tawil. Makanak, ujar iblis nih lawan kita lang guring. Makanak, guring olehmu pulas-pulas, jangan tapi usik lah. 5 subuh tuh cegat, tahu lagi ya. Makanak, karena orang azan tak dengar. Makanak iblis, lazimi olehmu tempat engkau. Alaika lailun tawil, malam masih panjang. Iya tak orang ayat lagi ya tak. Setengah jam juga lagi, setengah jam tak. 5 tuntuk setengah jam. Allahu akbar, Allahu akbar. Wah anjar bang tajar. Ya hayyu qayyum belum lagi tajar. Ya Allah, 40 itu tajar. Nah kayak itu tak. Limbahnya ya hayyu qayyum, ahyil qulub belum lagi ahyil qulub jar. Mbak itu bilang astagfirullahalazim belum lagi jar. Limbahnya pas astagfirullahalazim. Situ tengguring bujur am kena tak. Pas bangun mau ditahajud, kada tahu lang jam 8 sudah tak. Nah itu tak. Lalu ujar Nabi, dan dijadikannya pada tiap-tiap ikatan tuh kayak itu bacaannya. Makanat ya iblis, ya syaitan. Alaika lailun tawil. Ya kan? Fa iza staiqadha. Apabila seseorang ini bangun daripada guring, tak terbangun. Dengar orang ayat subuh nih. Bangun. Summa zakarallah. Kemudian ia berzikir lawan Allah. 5 tak terbangun bacaannya. Bacaan guring apa tak? Bangun guring. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu bacaan anak guring lah, bangun guring. Jangan bacaan makan. Ulun bisa umpat saruan biar di rantau lawan guru Darussalam juga diundang orang. Sekalinya sebelum ada acara, jadi orang di rumah jangan acaraan lo jar, makanan dulu jar, makanannya inget mana lo untuk nasi sop makanannya. Jadi orang nang dihiga ulun ini guru Darussalam, ada ingat pada selalu pada kan makan sekali makan sih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jadi guru salah guru aja lah. Itu bacaan bangun guring. Maknanya kan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan ia akan daku sesudah tadi guring mati. Itu banyak kan bangun guring. Iya aku tadi jar kalaparan mati sudah jar. Sekalinya hidup makan aja. Jadi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bah pintar juga jurang guru ini kalau oleh baik. Nah lalu ini sih ya kan limpahnya bangun inya menyebut nama Allah alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah in halat uqdatun janabi tapacul sebuting napa ikatan tapi masih sempoyongan ya lagi nih anak bangunnya alih benar ya kan summa idza tawaddaa kemudian apabila dipaksanya dibawanya baudu baudunya kan bapak jam aja ajar ya kan model lang orang lang majzub nih tuh bang ajar ya ya kan begagap tuh bang buka lawang nih nah sin amun dibawanya baudu ya kan in halat uqdatun tapacul pulang sebuting ikatan jadi berapa tak jadi 2 ya kan kemudian fa iza shalla lalu apabila dibawanya sembahyang ayakah dibawanya sembahyang amun dibawanya sembahyang in halat uqaduhu kulluha tapacul ketiga-tiganya nah limbahnya dibawa sembahyang fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi limbah dibawanya sembahyang lalu dia pian limbah sembahyang tuh nah di situ lang cagat mata sudah tak limbahnya tuntung amun masih berwudu lagi ya Allah limbahnya limbah bong tuntung ka wirid lalu pada-padanya aja nak apa nek olahraga berjalan besokan limbah ada orang bawa ke atas bihai lalu ya limbah pina limpat engka itu pulang ya kan pas bahas nasyitan ya Nabi maka dia akan hidup dalam keadaan nasyitan apa rajin gah ya Nabi ya kan hidupnya bersemangat ya Nabi mbak apa bakat bersambung pulang
thayyiban nafsi, dan jiwanya pun akan baik, dirinya akan bagus. Jadi orangnya sehat, jiwanya bagus, raganya pun bagus. Ya yang lagunya ta, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah ya ini makanya apa, supaya bangunlah jiwanya dan bangunlah raganya. Sembahyang subuh jangan malawur, jangan malawur. Nabi orang baik Nabi, insya Allah Nabi. Iya ada ini penyakit batin, yang penyakit batin ini hilang dengan sendirinya. Hadis Nabi ini, hobi thayyiban nafsi, dirinya akan baik. Iya kan? Ria, ujub, sum'ah, takabur itu rontok. Amun kita belajar bab itu sebuting memerlukan waktu lang panjang. Lang nyaman kayak ini ngalih banan dajar malawani takabur ria nih, kita lang malawani ngalih lang nyaman, Allah langsung lang menghilangkan. Mangkaya apa caranya supaya Allah langsung lang menghilangkannya? Di antaranya amalannya sembahyang subuh. Wa illa ya kan, amunnya kada tetap kena bangunnya digarak ya kan, pas jam 9 limunnya kada aja Nabi. Wa illa, dan jika tidak anasara kaslan ya Nabi, jadilah dia menjadi orang yang pemalas ya Nabi. Ya kan, khobisan nafsi, jiwanya akan jahat, kada kawa diatur gitu orang ini. Ya kan, dipadahi lucut sudah kuitan. Ya kan, kurang apa lagi unda, macam-macam, disuruh ke warung aja kata kawa. Menang di atas tadi, anak napa pian mau aja, mau betawar dulu. Nah itu tuh, lalu rajin aja tadi mas yang subuh tuh, lima ke rumah tak, lalu pindah bahasa sapu aja tak, mbak orang guringan lagi, anak main bol kakawalan karena ada jual lagi, wah anak bahasa sapu aja lo tak, kalau bata tapas saja tak, ya kan, lalu bata tapas lo menjarang banyu aja di rumah tak, waktu pagi berkat. Nah itulah diantaranya kenapa jadi ya kan Syekh Seman mendapatkan karomah yang besar. Di antara amalannya ya tadi subuh sidin sembahyang sebelum fajar sudah di situ kan dipadahkan, mangka itu benar aja. Padahal di dalam gawian itu mengandung banyak faidah yang besar. Dan diantaranya lagi sampai kena bau lembah tuntung bau wiridnya sampai sembahyang duha anyar ampih. Nah limbah itu bebas ya lagi sudah tak. Ya kan sembahyang duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat di sini kena. Ya kan sekurang-kurangnya 2 rakaat, dan yang terabdal itu 8 rakaat. Kenapa 8 rakaat lebih abdal daripada 12? Padahal kebiasaan kaidah ya yang banyak pekerjaannya lebih banyak pahalanya. Oh, kada di sini kada yang 8 rakaat lebih abdal daripada yang 12. Kenapa? Karena yang 8 rakaat lah yang terbanyak digawina menunjukkan inilah yang paling afdal. Nah itu kena limbah tuntung anyar enak becari. Ayo ya becari. Jan Nabi ada hadis nih, innalladzi yaqudu fi musalla ba'da salati subuh asrau ila rizqi minalladzi yadribu fil afaq. Hadis nih ya kan, bahwasanya kurang nih lang ditikar sembahyangan lima sembahyang subuh, dan dia tidak berangkat daripada tikar sembahyangan kecuali sesudah peranya gelincir matahari. Itu lebih cepat mendapatkan rezeki daripada orang lang becari memberak kasitu kamari. Kalau enak mencari amalan sugih kayak apa aja. Nah amalannya gawi limbah bangun sembahyang subuh, jangan berangkat daripada tikar sembahyangan kecuali limbah tuntung sembahyang duha. Napa bacaannya aja terserah aja asal bacaan. Napa yo aja baca Quran sebagian beliuran pian. Ya baca dalail sahataman, baca lima tuntung sembahyang duha anjir ya, hendak ke mana vernya? Hendak becari silakan, hendak perumahan silakan. Ya ijar Nabi itu lebih cepat mendapatkan rezeki daripada orang lang becari memberak kesana kemari. Nah itu diantaranya gawian Said Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan kita menghauli sidin, kita menceritakan kehidupan sidin, mudah-mudahan kita kadakawa banyak sedikit barang kawa maum pati. Kita gila
Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Seman kepada segala muridnya, seyogyanya kamu membanyakkan suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatuhum. Artinya berteman dengan orang fakir dan orang miskin dan bersama-sama dengan mereka dalam segala hal, karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yakni cukup dengan barang yang dikaruniakan oleh Tuhan kita. Dan lagi setengah daripada syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Seman. Beliau selalu mengkhabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan karena mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul insi wal jan tatkala mendapat nikmat, dan juga karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya khabarkan olehmu ya Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepada kamu. Kiranya cukuplah dalam mukhtasar ini bagi orang yang mentasdikkan akan dia. Maka setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Seman yaitu bahwasanya Abdullah Basri ia difitnah melakukan perbuatan salah, dan ia dipenjara dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur bulan Ramadan di Makkah Al-Musyarrafah pada tempat yang bernama Babus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawassul Syekh Muhammad Seman hingga sampai kepada ya Rabbi waghfir lil Ubaidil Jani Muhammadin Syahiri bis Sammani. Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya ya Seman 3 kali, maka tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya, maka dirantai orang kembali hingga 3 kali dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawassul yang tersebut itu, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya, dan akhirnya diketahui orang bahwa ia adalah murid daripada Tuan Syekh Muhammad Seman. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia duduk di pintu ziyadah namanya, yaitu pintu Masjid Mekah, ia ditanya orang, apa yang engkau lihat waktu engkau dalam penjara? Maka jawabnya, setelah aku berteriak ya Seman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Muhammad Seman berdiri di hadapan kapalku seperti sedang marah, di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan aku lupa diri. Manakala aku dah sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Seman. Maka inilah sebahagian dari karamat-karamat Tuan Syekh Muhammad Seman ketika lagi hidupnya, supaya suka orang mendengar hikayat karamatnya. Dan jika engkau hendak mengetahui akan karamat Tuan Syekh Muhammad Seman setelah wafatnya, maka semua tersebut di dalam Manaqib Al-Kubra. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Seman yang didapat oleh syekhuna wa ustazuna wasilatuna ilallahi ta'ala al-arif billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin. Di dalam negeri Palembang beliau menanggung hutang 1.660 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan dari hutang beliau itu, dan beliau menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu beliau tidak ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan hutang beliau itu, sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari beliau menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Muhammad Seman itu benar-benar kutub yang mempunyai keramat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku dari hutangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataanku itu, sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hutangku itu berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Seman. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Seman, jikalau ada hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajjuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawassulnya, maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Muhammad Seman jadi mudahlah serta segera kabulnya ini mujarrab. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad Seman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 hari Arba' 2 Dzulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi berhampiran dengan pakuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faidah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Seman pada tiap-tiap tahun sekali beserta orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Seman. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ista'inu shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم. اللهم إنا نتوسل بمن يتوسل إليك وبآله وأصحابه الذاكرين عليك، وبمن تليت في هذا المحل آثاره ولحق الحاضرين شموسه وأقماره، أن توفقنا في الأقوال والأفعال خلوص النيات، وتبدل السيئات بالحسنات، وأن تغسل ببرد عفوك دارنا نفوسنا، وتنور بمشكاة معرفتك حنادس قلوبنا، وتحفنا بألطافك الخفية عند نزول هازم اللذات، وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول الممت، وكف عنا الجور والمظالم، ولا تكف عنا أكف الجود والمكارم، وأمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنور، وأدخلنا في سلك جاه العظيم، وبوئنا بمحبته جنات النعيم، وانشر علينا به خلال المواهب، وهب لنا بحرمته عليك بلوغ المآرب، وامنحنا بنفحات ذكرك وذكره الجميل، وعرضنا لحشر أرواحنا مع الكمال في كل عصر وجل. واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد، والديه وأهله والتابعين له من كل صالح مجيد، وجزيهم بالإحسان إحسانا وبسيئات غفرانا. وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البرات الكرام، ما أصغت أذن لسماع ذكركم العلم، وفاز بركوب جوال الفضل في الميدان بحسن الختام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.